Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot dimanapun berada, rilis dari Bareskrim Mabes Polri yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli tidak akan menyelesaikan persoalan dan masalah. Ya, karena yang berhak dan berwenang untuk memutuskan ijazah itu asli atau palsu adalah pengadilan, bukan Bareskrim Polri. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Profesor Jimli As-Siddiqi saat dimintai keterangan oleh kawan-kawan pers dan teman-teman wartawan. Sobat sewot dimanapun berada, maka di mana salahnya jika warganet mengubah 8 keajaiban dunia sesuai versi Konoha, ya, yaitu meliputi 1. Tembok besar Cina, kemudian yang kedua Machu Picchu, 3 Taj Mahal, 4 Petra, 5 Christ the Redeemer, kemudian 6 itu Chichen Itza ya kalau nggak salah, kemudian yang ketujuh adalah Colosseum, dan yang nomor 8 teman-teman adalah Ijazah Mulyono. Nah, ini satu bukan kebetulan sih sebenarnya. Warganet itu mulai berpikir lebih canggih sekarang. Masyarakat Indonesia, masyarakat kita yang nggak mudah tertipu oleh framing yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang barangkali sudah dikuasai oleh Mulyono dan sudah bisa setting sedemikian rupa agar masyarakat mudah percaya. Tapi di Konoha teman-teman yang udah pada pinter, cerdas gitu, justru keterangan dari Bareskrim Mabes Polri soal kemiripan, ya, bahwa ijazah Jokowi identik dengan yang dicontohkan dari beberapa yang ada gitu kan, itu bukan berarti autentik, sebagaimana semuanya pada menunggu keputusan dari pengadilan. Dan bagaimana Rocky Gerung memberikan pencerahan buat kita semuanya, dan Bang Adi Prayetno barangkali nanti kita sertakan juga agar masyarakat kita tercerdaskan gitu kan, agar ini larut terlalu panjang sih ceritanya. Ini padahal cuma sekedar ijazah, tinggal nunjukin yang asli aja kan begitu. Kalau udah ditunjukin kan udah beres gitu. Si Roy Suryo, CS dan lain sebagainya bisa dimintain pertanggungjawaban lain kalau misalnya ijazah aslinya Jokowi itu udah ditampakkan. Tapi seperti yang dibilang Jokowi, kita masih ingat semua bahwa Jokowi akan menyampaikan atau menampakkan ijazah aslinya itu kalau diminta oleh pengadilan, ya, oleh hakim gitu, bukan oleh Bareskrim, tetapi apalah yang ada gitu kan. Nah, ini dia buat teman-teman semuanya. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya bener apa enggak. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Dan kalau diputus oleh Bareskrim, lah dia nggak akan menyelesaikan masalah, tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan itu. Supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah, sebagusnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi. Tapi pengadilan tun sudah kadaluarsa, ya kan? Nah, jadi masih harus dicari. Nah, mana? Yaitu perkara apa? Seperti yang di Solo itu PMH perdata, jadi bukan pidana, ya. Artinya Prof harusnya lebih baik laporan Pak Jokowi yang di Mabes Polri sampai di Polda Metro ya, Prof. Enggak, kalau yang sudah dia biarin aja diproses apa-apa. Tapi yang akan menyelesaikan masalah itu yang mengadili ijazah, bukan mengadili orang. Makasih Profesor. Setelah
Jadi kalau hasil investigasi itu meresahkan aparat, meresahkan kekuasaan, ya jangan dimarahin temponya, jangan dimarahin jurnalisnya, marahin pejabat yang menyebabkan seluruh kebijakan itu memburuk. Jadi kita ingin supaya kekuasaan itu selalu ada di dalam kontrol tuh, dan mengontrol kekuasaan artinya kembali pada prinsip Lord Acton, namanya power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Dan Bung Karno mengajarkan hal yang lebih mendalam lagi. Ini ada kutipannya. Kekuasaan seorang presiden ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno. Jadi anak-anak muda yang lagi berjuang, ingatlah bahwa kekuasaan yang paling langgeng adalah pada rakyat, kata Bung Karno. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to... Publik bahwa pemeriksaan asli atau palsunya ijazah Jokowi tersebut benar-benar akuntabel, transparan, dan memenuhi kaidah Polri sendiri, yakni Polri yang diharapkan profesional, modern, terpercaya, yang prediktif, responsibel, dan transparansi berkeadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini saya akan menyampaikan pandangan saya terkait dengan konferensi pers Bareskrim yang dilakukan pada hari Kamis 22 Mei 2025. Saya membuat judul video ini, Bareskrim lempar handuk, Polri terbelah, ijazah identik bukan ijazah asli. Apakah publik dipermainkan kembali? Ada 3 hal yang tidak bisa ditutupi di dunia ini. Matahari, bulan, dan kebenaran. Tapi sepertinya ada satu lagi yang sedang dicoba untuk ditutupi di negeri ini, yaitu ijazah mantan presiden. Hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim Polri menggelar konferensi pers yang digadang-gadang sebagai penutup polemik ijazah mantan presiden Joko Widodo. Tapi, alih-alih menjawab, konferensi pers ini justru membuka lebih banyak lagi luka. Bareskrim tidak pernah menyatakan ijazah Jokowi asli. Yang mereka gunakan hanyalah satu kata, identik. Untuk diketahui, identik itu bukan asli. Identik itu beda dengan otentik. Otentik asli, tapi mereka memilih menggunakan kata identik. Dan mereka memilih untuk mempresentasikan fotokopi. Sedangkan fotokopi bukanlah dokumen hukum. Dan keraguan bukan klarifikasi. Artinya, kenapa kita, rakyat, publik, dibuat menjadi bodoh? Padahal kita, publik, bukanlah bodoh. Publik bukanlah buta huruf. Ketika aparat negara hanya menyatakan identik tanpa menyatakan otentik atau asli, ini bukan sekedar pilihan kata. Ini adalah kode linguistik untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sejarah. Mengapa Bareskrim hanya menampilkan fotokopi ijazah? Mengapa Bareskrim tidak berani menunjukkan dokumen asli? Mengapa
Bareskrim tidak mampu menghadirkan dosen pembimbing, teman kuliah, atau bahkan rektor UGM. Mengapa harus Bareskrim yang bicara, bukan UGM itu sendiri? Karena ini bukanlah klarifikasi. Ini adalah pertunjukan teater, sebuah sandiwara negara. Apakah konferensi pers Bareskrim menunjukkan tanda-tanda polisi ragu? Karena lebih dahsyat lagi, 2 jenderal besar Polri angkat bicara. Komjen Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim. Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. 2 tokoh ini bukan rakyat biasa. Mereka paham seluk-beluk penyidikan, dan mereka meragukan proses yang dilakukan Bareskrim. Kalau mantan petinggi Polri sendiri sudah bersuara, siapa yang masih bisa dipercaya bahwa ini proses yang independen dan profesional? Kebenaran tidak butuh perlindungan politik. Ijazah asli tidak butuh polisi untuk membuktikannya. Cukup buka lemari, ambil map, dan tunjukkan di depan kamera. Tapi sampai hari ini, Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya secara langsung kepada rakyat memilihnya. Mengapa? Apakah ijazah itu tidak ada? Apakah yang ada hanya fotokopi yang dicetak saat mencalonkan diri sebagai wali kota, sebagai gubernur, lalu sebagai presiden? Apakah ini adalah konspirasi bungkam melawan kode pembelahan? Tapi mungkin juga ya, publik salah mengira. Mungkin juga Bareskrim bukan sedang melindungi seseorang. Seseorang yang punya ijazah yang sedang diduga-duga. Mungkin saja Bareskrim justru sedang mengirim pesan kepada rakyat bahwa mereka sendiri tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka dibungkam, tapi mereka masih punya cara untuk memberikan kode. Dan rakyat harus cerdas membacanya. Ijazah adalah legitimasi sejarah. Ini bukan lagi soal gelar. Ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal legitimasi sejarah seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Kalau seseorang kepala negara bisa naik tahta tanpa verifikasi ijazah yang benar, apa bedanya negeri ini dengan kerajaan sandiwara? Kebenaran tidak butuh waktu, hanya butuh keberanian. Keberanian tidak akan mati hanya karena ditunda. Dan rakyat tidak akan diam hanya karena diintimidasi. Yang mati sesungguhnya adalah reputasi institusi yang bermain mata dengan kebohongan. Publik tidak butuh pernyataan diplomatis. Publik butuh pernyataan tegas. Ijazah ini asli atau palsu? Dan jawabannya sebetulnya harus datang dari mantan presiden itu sendiri kan? Di depan kamera, dengan tangan yang gemetaran ataupun tidak, karena sejarah bangsa kita sedang menunggu pengakuan. Di hadapan sejarah, semua presiden hanyalah manusia, dan hanya satu yang akan bertahan, bukan kekuasaan, tapi kebenaran. Mencermati konferensi pers Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 ya. Yang mencengangkan adalah bukan saja taraf ketidakpercayaan publik terhadap keaslian ijazah makin hari makin meningkat, sampai dengan hari ini, ketidakpercayaan publik mencapai lebih dari 90%. Menurut perhitungan Big Data dengan sampel 500.000 orang yang sudah dirilis di RH Channel dan Kompas TV ya. Artinya apa? Artinya, konferensi pers Bareskrim malah membuat publik semakin ragu dengan keaslian ijazah tersebut. Lalu saya kemudian berpikir, apakah ada ya kemungkinan sebetulnya pihak kepolisian dalam hal ini Bareskrim sebetulnya juga ragu-ragu dengan keaslian ijazah tersebut. Karena satu konferensi pers, satu ijazah, tapi tidak ada satupun keluar kata asli. Yang ada hanya satu kata identik. Dan publik pun jadi bertanya, mengapa ya Bareskrim tidak berani menyatakan bahwa ijazah itu asli? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Apakah ada sesuatu yang membuat mereka ragu? Jadi kan konferensi pers ini menjadi sesuatu yang sangat aneh. Bareskrim hanya menunjukkan fotokopi ijazah. Tidak ada dokumen asli yang ditunjukkan. Tidak ada verifikasi independen. Tidak ada apapun yang berupa analog, yang berupa sebuah bukti langsung ya,
Dan yang lebih aneh lagi, mereka hanya menyimpulkan dokumen identik bukan asli. Padahal ini menyangkut legitimasi mantan Presiden Republik Indonesia. Di dunia hukum dan forensik, tidak ada istilah identik. Karena identik itu hanya berarti mirip tampilan dan belum tentu dokumen itu asli. Karena asli harus diuji dengan berbagai macam metodologi, berupa metodologi analog maupun metodologi digital forensik. Nah, kemudian ada lagi Komjen Ito Sumardi dan Komjen Ugroseno, keduanya purnawirawan, mantan Jenderal Bintang 3, orang dalam Polri sendiri turun tangan. Mereka menyatakan bahwa cara Bareskrim bekerja dalam kasus ini tidak kredibel. Dan itu bukan pernyataan biasa loh, ini adalah kode keras bahwa Polri sebetulnya juga sedang ragu-ragu. Indikasi bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak bisa mereka ucapkan secara langsung karena menyangkut sebuah rahasia berupa struktur kekuasaan negara. Dan ada nggak ya kemungkinan Polri sebenarnya sekarang ini sedang menuju berbalik? Sebab gini ya, kalau Jokowi memang yakin ijazahnya asli, mengapa dia tidak tampil langsung bawa dokumen asli di depan publik nasional? Mengapa justru Bareskrim yang bicara dan tanpa bukti yang definitif? Jangan-jangan ya, sebenarnya ini adalah kode bahwa institusi negara, polisi mulai menjaga jarak, menjaga kredibilitas di masa transisi kekuasaan ini. Dan ini bukan yang pertama kali terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Nah, maka untuk menjawab dugaan tersebut, menjawab hipotesis tersebut, saya buat perhitungan matematika dengan beberapa model. Mari kita uji ya. Pertama adalah dengan analisis probabilistik. Jadi, kita ambil variabel-variabel diksi identik, kekuatannya 80%. Kemudian fotokopi, 85%. Tidak ada uji forensik yang jelas disampaikan, 75%. Tidak ada dokumen-dokumen yang bersifat analog yang ditampilkan, dan saksi-saksi, probabilitasnya 70%. Ada faktor politik kita masukkan pasca 2024. Angka probabilitasnya 65%. Kemudian ada kritik dari Jenderal Ito Sumardi, 90% kekuatannya, dan kritik dari Jenderal Ugroseno kekuatannya 85%. Maka ketika kita masukkan di dalam rumus, kita gabungkan semua indikator ini, maka ada peluang sebesar 79% bahwa Bareskrim sebenarnya ragu-ragu atau bahkan mungkin sudah mengambil jarak dari yang bersangkutan yang sedang diperiksa. Jadi, pernyataan dua jenderal senior, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, yang seorang mantan Kabareskrim, dan Komjen Purnawirawan Ugroseno, yang seorang mantan Wakapolri, ini menjadi sebuah agregat yang sangat penting, karena mereka meragukan atau mengkritisi hasil dari yang dilakukan oleh Bareskrim. Dan ini menjadi faktor yang sangat krusial yang semakin memperkuat hipotesis bahwa institusi Polri sendiri sedang split atau mengalami friksi internal terkait kasus ijazah ini. Nah, sekarang kita coba melihat susunnya analisis strategis dan probabilistik lanjutan ya dengan memasukkan variabel ini. Pertama, pernyataan para jenderal senior kita masukkan. Kemudian apa saja yang mereka pertanyakan, apa saja yang mereka sampaikan, ini kita masukkan sebagai variabel. Jadi Komjen Ito Sumardi menyatakan bahwa fotokopi ijazah tidak cukup menjadi bukti keaslian. Dan beliau mempertanyakan metode verifikasi yang digunakan. Pernyataannya terang benderang tidak bersifat abu-abu. Karena itu maka probabilitas bahwa ini adalah sinyal penolakan terhadap narasi Bareskrim sebesar 90%. Kemudian Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. Beliau menyebut bahwa ijazah palsu itu adalah sebuah tindak pidana berat. Dan beliau juga menyeratkan bahwa penyidikan mestinya dilakukan lebih serius dan terbuka. Mengingat posisi beliau sebagai mantan Wakapolri, maka suaranya menjadi sangat kredibel. Sehingga probabilitas bahwa ini mendukung hipotesis keraguan internal di Polri sebesar 85%. Kemudian implikasi terhadap hipotesis Bareskrim berbalik arah diam-diam.
Karena ragu-ragu maka dia berbalik arah diam-diam ya. Maka kita masukkan dua faktor ini ke kalkulasi sebelumnya. Jadi ada faktor-faktor baru yaitu pernyataan Komjen Ito Sumardi sebesar 90%, kemudian pernyataan Komjen Ugroseno